Sore. Iya, sore Sore. Ari. Sore Ati. Kita jumpa lagi di Rumian Psikolog. Tapi sekarang kan udah tahu ya, udah kenal. Di episode sebelumnya kan kita udah berkenalan ya, dengan Ari dan psikolog satu lagi adalah Elvi Sukesi gitu. Kali ini kita lagi apa ya? Mau bincang-bincang apa ya? Tuh kemarin kan banyak peristiwa ya, anak bunuh diri apa segala macam ya, dan kemudian banyak lah berita-berita yang Kenapa awalnya gimana? Kenapa dia sampai ada yang meloncat dari lantai 11 ya Mbak ya, kalau nggak salah hotel ya, dari hotel gitu. salah Terus satu mahasiswa lah. ya sebelumnya itu juga ada juga yang meloncat dari jembatan ya, jembatan apa sih? Penyeberangan ya. Jadi sebenarnya kita hari ini tuh pengen bincang-bincang tentang kasus-kasus yang banyak mendengar rumor di luar atau mungkin membaca artikel secara singkat gitu ya. Terus kemudian mendiagnos diri. Ya. Jadi judulnya tuh seperti self diagnose ya. Jadi kali ini sore ini kita akan bahas mengenai self diagnose gitu ya. Tapi kita nyerempet juga ke bipolar gitu. Bipolar ya, lebih dikenalnya, dan yang adalah maksudnya adalah artinya ya, mempunyai kepribadian ganda gitu. Nah itu sebenarnya bukan anak-anak aja ya bisa diketahuinya ya, tapi juga di orang dewasa juga akhirnya bisa terdiagnosis seperti itu. Tetapi ada tetapinya nih, Elvi. Tetapi mereka ini tuh sebenarnya kalau bagusnya itu mereka mendatangi profesi ya, psikolog gitu ya, secara profesional gitu ya, penanganannya ataupun mengetahui ciri-cirinya gitu ya, agar itu dia tunggu sebentar. Jadi kita bisa tahu tanpa kita melakukan self diagnose. Diagnose secara mandiri, padahal hanya diketahui lewat Google. Itu sih keprihatinan kita ya Mbak Lin ya. Iya, betul. Karena begitu banyak sekarang tuh kan artikel ya, memang akan memberikan kita referensi gitu ya, tentang gangguan-gangguan gitu ya, macam-macam. Pokoknya tuh kalau di Google itu udah lengkap deh semuanya. Nah akan tetapi untuk gangguan-gangguan saya sarankan jika ada teman-teman di luar sana atau adik-adik, anak-anak kita ya di luar sana yang kemudian membaca rujukan berupa gangguan-gangguan, sebaiknya diskusikan dengan orang tua atau langsung kalau memang ke profesional, karena kita pun di psikolog maupun psikiater itu mereka memakai buku pedoman ya Mbak Alin ya. Kita ada namanya DSM 4, sekarang DSM 5 ya Mbak ya. Dan itu adalah buku kitab kita, tanda kutip buku kitab kita untuk mendirikan diagnosa. Jadi tidak hanya satu gejala doang untuk dibilang oh jangan-jangan gue bipolar nih, gue ini nih. Padahal ada cara kerja kita gitu. Itu tuh yang aku nih sebagai orang awam ya Mbak ya, kan banyak banget nih sekarang nih orang bilang oh dia bipolar, terus ini dia sakit nih karena bipolar, orang udah langsung ngejudge itu bipolar. Nah sementara antara bipolar sama yang lainnya kan banyak ya, apa dia stres apa kan bisa hampir beda tipis ya Mbak ya. Nah aku tuh apa sih ciri-ciri bipolar itu, kenapa ini tergolong bipolar nih, butuh penanganan serius orang profesional. Nah itu yang seperti apa gitu loh Mbak? Maksudnya Ari adalah gejalanya. Iya, gejalanya, ciri-cirinya. Tapi dulu sebagai pesan aja dulu ya, untuk diketahui bahwa kita tidak menyalahkan dunia googling itu. Tidak menyalahkan. Dan kita juga yang kita tidak inginkan adalah kita nggak mau adanya self diagnose. Jadi jangan menyalahgunakan pengetahuan informasi yang diberikan googling itu tadi sendiri. Informasi dari dunia googling ya, karena nggak salah, mereka nggak salah. Mereka memberitahu apa yang menjadi informasi dunia loh itu ya gitu. Jadi kalau aku boleh utarakan di sini, yaitu tadi satu itu, kedua self diagnose itu informasi yang sedikit yang akhirnya bisa kita
salah gunakan untuk mempersepsikan diri kita sendiri. Akhirnya jadi salah penanganan ya. Dan akhirnya juga bisa mensugesti diri kita Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Nah tadi menarik pertanyaannya, Nah, Gejala tadi. gejala seperti tadi, apa? oke. gimana? Iya, aku lihat ke sana ya berarti. Oke. Biar Yang yang lain juga tahu ya. Iya dong. Iya. Sebagai Oke. informasi, Oke. edukasi. ya. Jadi Gimana? pertama-tama ya untuk bipolar itu adalah gangguan kecemasan. Jadi kita kan banyak nih gangguan, ada gangguan kepribadian, Iya. ada gangguan mood, Oke. ya, ada gangguan kecemasan. Nah, untuk bipolar, sorry saya tadi ini gangguan mood, Oh. gangguan mood. Jadi untuk orang bipolar itu kasusnya itu mengalami mood yang sangat swingnya tuh sangat kayak bermain roller coaster gitu, sangat drastis. Oh. Jadi swing perasaannya itu dari Signifikan ya? Signifikan. iya sangat, dia bisa sangat dalam fase tertentu itu dia bisa sangat euforianya sangat tinggi, Tiba-tiba drop dalam waktu yang sama ketika ada satu trigger yang membuat dia memicu dia sampai segitu, sampai apapun Iya. itu. Tapi kalau aku boleh tambahin sedikit ya, Tia, bahwa bipolar ini berasal dari gen juga. Gitu ya. Berarti ada faktor Dari, keturunan juga ya. Iya, itu kalau ada yang telepon biarin aja. Iya. Kita Dia lagi yang syuting. nelfon ini kita. Iya, Bisa bisa. apa Gitu, saya gitu. ini dulu ya, saya Iya, kita dulu terima aja deh, dulu. karena bisa mengganggu peredaran kita di Iya, iya. Iya, itu dia ya, Ari. Kita harus tahu benar-benar bipolar ini binatang apa sih? Benar-benar. Ya. Bisa. Bipolar ini tuh tanaman apa sih, ha? gitu ya. Iya. Jadi asalnya dari mana gitu. Kok Nah, bisa gitu ya? Kok bisa ada gitu ya. Sementara sih sebenarnya apapun itu gangguannya sepertinya tuh berasalnya tadinya memang sudah ada, cuman sekarang lebih dikerucutkan lagi. Jadi orang-orang di zaman mungkin 20 tahun belakangan ini jadi memahami apa aja sih gangguan-gangguan tersebut gitu ya. Ketemu bipolar itu salah Ketemu satunya. salah satunya bipolar yang asal muasalnya memang dari itu ya, Elti ya, dari gen. ya, Bisa faktor jadi, genetik ya. Faktor genetik itu ada juga, Ya. ada ya pastinya. Sama Dan- dengan ini ya, schizofren, bipolar juga seperti itu karena ada DNA tertentu yang Mewarisi. Tapi bukan berarti bipolar itu adalah kita keroyok nih. Iya. Gak apa-apa. Aku kan orang Jadi- awam. iya, Mumpung jadi- aku ketemu profesionalnya nih, Iya, gitu iya, ya iya. kan. Jadi Aku gini, harus iya, membakar betul. nih gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan bipolar itu adalah schizofren. Oke. ya bukan. Perjalanannya nanti bisa aja jadi ke situ. Oh. Ya, oke. jadi pendiagnosaan ini bagaimana gitu ya. Nah, faktor gen ada, faktor lingkungan ada, faktor mentalnya juga ada gitu ya. Iya. Bahwa dia tertekan karena lingkungannya atau dia tidak bisa mencapai adaptasi di lingkungan secara mendekati sempurna seperti itu ya. Jadi banyak faktor ya, Elvi ya. Iya, Oh, gitu betul, ya. betul. Yang kalau misalkan kalau misalkan tidak diiyakan gitu ya, kalau kata bahasa sekarang tidak diketahui gitu ya, seperti Ari kan masih kemo ya sampai Iya. sekarang ya, kita tidak tahu benar-benar penyakit ini apa sih gitu, jadi nggak bisa jadi googling juga. nggak bisa disembuhkan kalau nggak ketemu cara yang tepat ya. Betul. Nah, gimana nih Mbak? Gejalanya apa? Coba Mbak, Iya. aku pengen tahu Mbak. Gejalanya- hiji. Iya. Profesionalnya gimana nih Mbak? Iya, jadi ciri-cirinya itu biasanya berkisar di antara rata-rata ya dari semua kasus bipolar itu biasanya untuk perempuan maupun laki-laki biasanya di usia mendekati 20 tahun. Oh, Iya, karena di situ mungkin fase Fase dia- konflik mungkin ya. Iya. Dia Dia baru akan mulai problem hidupnya itu ya. Betul, di sana tuh Banyak fase ini. peralihan ke Dari remaja jenjang ke dewasa. ke dewasa dan
ketika dia juga akan masuk dunia sosial, misalkan ada yang menikah, ya kan usia sekitar 20 something itu kan berarti baru mulai percintaan nih remaja, percintaan, pekerjaan, terus penyesuaian sosial, tekanan dan sebagainya gitu. Nah, di sanalah kita bisa lihat Mbak, karena kita bilang juga ada faktor genetiknya juga. Biasanya kita lihat dari orang tua. Apakah biasanya ada tendensi agak-agak tanda kutip klinis juga dari orang tuanya gitu. Tapi tunggu sebentar Betty. Ciri-ciri utamanya apa agar yang sepertinya merasakan itu jangan dulu gitu loh. Jangan dulu berprasangka kan. Ciri-cirinya itu mengalami dua fase kan. Ini dulu bipolar kan dulu dikatakan manik depresif. Iya. Jadi ada dua fase dalam perjalanan periodenya itu. Satu itu dia merasa kayak paling pintar, kayak euforia gitu. Merasa sangat, pokoknya aku deh. Aku yang paling benar, kayak ngerasa punya ide-ide yang sangat brilian. Terus kemudian ada juga yang kadang-kadang tuh bagi-bagi uang, dia nggak itu tuh ciri-cirinya itu. Terus di masa muda juga di umur 20-an menjelang 20-an tadi itu awal tendensinya dari awal ya. Oh. Biasanya triggernya ketika dia terjadi benar-benar dia fase relapse-nya itu di usia 20 tahun itu biasanya di situ awal ininya gitu. Nah, kasus yang kemarin kan kita dengar tuh katanya sih umur 18 tahun, tapi kan kita belum tahu diagnosanya Mbak Alin. Keburu dia ini kan kita nggak tahu apakah sudah ada tendensi klinis menuju ke sana atau belum gitu. Saya kan belum ditangani atau mungkin sudah tertangani entah karena kita kan baca ininya aja. Oke, tapi sampai di situ ya Ti. Kalau aku bisa menelaah ya, sedikit menganalisa gitu. Itu ciri-ciri itu akan diketahui oleh orang tua atau orang sekelilingnya, others ya. Orang sekelilingnya itu melihat nggak sih? Paham nggak sih kalau dia bipolar? Nah, aku lanjutin dulu Mbak tadi itu ada beberapa poin soalnya supaya kita nggak miss ini nih ya. Terus kemudian juga ketika fase mania itu dia bisa nggak tidur berhari-hari. Oh iya, dan itu aneh, menurutku unik gitu ya, bisa nggak tidur berhari-hari gitu. Oh ya, kayak orang itu ya. Tapi kemudian fase berikutnya itu ada fase di mana dia depresi. Jadi moodnya itu langsung menurun dan di sana juga dia bisa dia bengong aja atau dia bisa tidur aja. Kalau kita mau sambungkan dengan apakah di sana, karena kita kalau nggak tidur kan akibat nggak tidur saraf kita kan putus ya. Nah, apakah di sana regenerasi sarafnya lagi kembali gitu kan ya? Atau emang efek dari nggak tidur itu kelelahan gitu ya. Bisa. Saya boleh cerita salah satu kasus bipolar yang ini ya. Itu kenanya juga memang di usia 20. Terus kemudian ternyata ini kalau kita lihat ya secara gambaran umum mungkin jadi kan mental masing-masing orang itu kan beda-beda Mbak ya. Iya kan, ada mungkin kita hanya ngerasa dibentak sama orang tua itu biasa buat kita. Iya, ada yang kayaknya kayak dalam banget. Iya, dalam banget. Ada yang hanya ngelihat orang tuanya misalkan punya selingkuhan katakanlah kayak gitu. Ada anak yang biasa aja. Iya. Ada anak yang terpukul. Iya, betul. Nah, salah satu yang saya pernah tanganin itu mengetahui orang tuanya seperti itu. Oh, jadi efeknya ke dia. Luar biasa dan itu sebagai trigger buat dia bipolar. Jadi awalnya dari cemasnya atau dari stresnya? Dari stresnya karena dia tidak bisa menerima. Dia tidak bisa menerima situasi itu. Nah, berarti kita bisa highlight di bawah bahwa mental kan itu semua berhubungan dengan mental, bahwa ada kecenderungan di dalam orang bipolar ini memang kalau kita lihat juga ininya ya struktur otaknya katanya sih menurut penelitian bahwa memang agak beda. Oke. Kemudian juga pembanjiran hormon-hormon ketika itu fase relapse-nya
itu juga beda kan Ya, orang biasa gitu. Sehingga untuk teman-teman di luar sana, jika memang sudah ada tendensi yang katakanlah mudah berubah moodnya, jangan menerka-nerka. Ya Mbak Aku Arin ya, bipolar langsung nih, coba aja. silahkan mendatangi psikiater, psikolog, apapun itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena kalau bisa dimengerti ya, mau coba dimengerti itu bahwa rasa seperti itu, rasa yang mudah berubah moodnya itu bisa banyak sekali ya, betul, berasalnya gitu ya. Jadi Jadi sebabnya gitu ya. iya, sebabnya gitu. Jadi bisa saja kurang tidur, Ya. bisa saja Ada pikiran, pasti dipikirin apa gitu. situasi yang tidak bisa diselesaikan dicapai gitu ya. Iya. Nah, tidak bisa selesai. Juga bisa juga apa namanya belajar yang kelewatan waktunya gitu ya. Karena pendidikan sekarang kan juga lagi Pokoknya kalau ada tekanan lah ya. Dan ini juga nih Mbak Eri, orang bipolar itu rata-rata kecerdasan mereka tidak bisa rata-rata. Bukan orang lain ini ya, rata-rata kreatif. Rata-rata kecerdasannya bisa 130 ke atas. Aku gini Mbak, misalnya gini, aku ada kasus bipolar di sekarang kita gitu, orang terkenal lah ya, mungkin Mbak juga tahu lah. Nah itu kan kita baru tahu dia bipolar setelah dia dewasa. Tapi setelah kita ngeliat gitu loh, aku juga ngeliat juga nih ya, ngeliat di sosmed atau di ini, terus ternyata masa kecilnya itu mempengaruhi dia, walaupun baru dia tuh beraksi bipolar tuh setelah Mbak bilang tadi umur menjelang 20-an, di atas 20-an tadi ya. Berarti masa kecil itu juga bisa mempengaruhi banget ya. Bisa sangat mempengaruhi, tapi kalau kita bisa lihat kasusnya seleb tersebut, kita kan bisa lihat bahwa ternyata oh betul ada faktor genetiknya juga, karena ada ternyata kalau kita lihat rujuk ke belakang ada beberapa di atasnya dia, juga yang menderita semacam itu. Ada ini ya, bipolar juga, gangguan mental seperti itu. Jadi sebenarnya mendatangi profesional itu pilihan paling tepat. Ya karena banyak sekali faktor gitu. Nah kita sebagai profesional, kalaupun menangani atau berhadapan dengan kasus seperti itu, biasanya yang kita lakukan adalah mencoba untuk memberi pengertian apa sih ini sebenarnya yang kamu hadapi gitu ya, dan kemudian kita akan cari tahu bagaimana menanggulanginya. Jadi pilihan bahwa menghabisi nasi atau ya istilah yang sekarang juga tren gitu ya, udah deh habisin aja nyawa gitu ya, itu nggak tepat sama sekali. Iya betul. Karena bipolar itu bisa diajak bermain. Itu ada di mindset kita kepala ya. Mindset kita masukin bahwa kita bipolar. Setelah itu kita bermain dengan itu. Gitu. Jadi yang tadi dibilang self diagnose itu udah salah. Ya. Satu dari beberapa faktor, terus langsung kita ngecap diri atau melabel diri I am the bipolar. I am the bipolar. Itu nggak benar. Itu sama saja mensugesti diri, padahal menjadi seperti itu. Itu. Malah kecenderungan saya lihat ya Mbak Arin ya, banyak kasus-kasus bipolar itu yang dia pembanjiran informasi tentang penyakit itu, tentang gangguan itu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ya selaku di profesional saya, bahwa tidak perlu seperti itu, karena itu kamu bukannya penanganan yang akan kamu cari, tapi kamu semakin mensugesti diri kamu dengan pemahaman-pemahaman itu. Karena perlu kita garis bawahi di sini, untuk kasus seperti bipolar, schizofren, gangguan psikosis lainnya, itu perlu memang farmakoterapi. Itu harga yang nggak bisa ditawar Mbak. Harus ada bantuan orang ya. Harus ada bantuan profesional. Mengkonsumsi obat dari dokter. Iya juga. Betul. Karena ada fase-fase. Emosinya itu tadi.
ada fase-fase relapse-nya tadi itu, di mana fluktuasi emosinya itu akan turun naik. Nah, yang bisa menangani itu untuk sementara ini, Mbak ya. Obat itu. Sementara ini baru farmakoterapi pertama yang harus diperhatikan itu. Lalu kemudian dia mau apapun itu, dia mau mencari cara untuk misalkan dia mau meditasi kayak, dia mau apa kayak gitu, terapi-terapi lain silahkan. Iya, ini udah penanganannya. Iya. LT ini suka gemes banget, udah deh mulai deh keluar dengan istilah-istilah psikologi gitu ya. Sabar Bu, nanti kalau ada klien datang. Karena gini, bipolar itu tuh nggak bisa disebut penyakit. Jadi penanganannya yang tadi disebutkan gitu ya. Nah itu adalah ada di dalam dunia psikologi gitu ya. Tapi bagaimana kita menangani diri kita? Kalau misalkan kita udah salah informasi sih, betul. Kita sudah mengambil informasi yang itu adalah sangat general, yang diketahui oleh dunia, betul. Gitu. Kan bikin diri kita sembarangan jadinya. Kita tidak menghargai diri kita, betul nggak? Sementara kita harus spesifik nih kita ya. Kita mesti tahu dan, dong. Dan kalau kepada orang yang profesional, katakanlah kalau untuk gangguan yang serius seperti itu ya, memang perlu bantuan obat, Mbak. Kita pun kalau misalkan dia datang ke kita, oke, silahkan tetap dikonsumsi obatnya karena itu sangat membantu. Kalau minta penanganan yang lain, kita paling konseling, dan kemudian kalau ada terapi-terapi misalkan ya lebih kepada kognitif ya Mbak ya, cara lebih manajemen. kognitif dan lebih masuk ke main konsep. Konsep berpikirnya bahwa saya adalah yang tadi aku bilang ya, bahwa itu bisa diajak bermain. Kita bisa mensugestikan diri kita sendiri. Tetapi sebelumnya aku juga menginformasikan ya, bahwa psikolog itu tidak mengeluarkan obat. Itu yang perlu diulang lagi kali kayaknya Mbak ya. Jadi yang mengeluarkan obat apa ya bentuk-bentuk seperti itu ke dokter atau psikiater. Sebenarnya sih psikiater sih. Kalau misalkan kita mengedukasi bahwa psikolog hanya akan bermain di konsep pikir ya, bagaimana masyarakat atau bagaimana seseorang itu bisa masuk ke lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya dengan sempurna menurut secara manusiawinya gitu ya. Sekarang juga orang, aku lihat sih orang udah mulai, kalau dulu itu orang Mbak kalau psikolog, psikiater itu kayaknya tabu deh Mbak. Iya bener ya. Nah sekarang aku lihat orang udah mindset orang udah mulai berubah ya. Banyak loh. Orang sekarang butuh. Iya betul. Banyak Ari, kalau aku bisa menginformasikan juga ya untuk siapa yang melihat video kita. Aku bisa menginformasikan bahwa banyak sekali seseorang muda ataupun di umur lanjutnya gitu mengalami bipolar. Tetapi dia bisa bermain di situasi umpamanya seperti ini, dia tengah-tengah lagi lagi berperilaku biasa ya, lagi normal nih, lagi normal ya, terus tiba-tiba dia menyadari bahwa ada sesuatu nih. Nah itu psikolog yang bisa isi. Begitu dia tahu, dia langsung bilang tunggu, bipolar gue lagi on nih. Jadi orang sekitarnya tahu, paham situasi dia. Makanya aku bilang bermainlah dengan diri kita sendiri. Gitu jadi ya. Kita sendiri yang melindungi diri kita berarti betul gitu. Dan bukan berarti habis usia langsung atau habis hari itu. Tidak. Biarkan dulu ngapain gitu ya, stres atau apapun yang menjadi jalan keluarnya yang telah didiskusikan oleh psikolog gitu ya. Nah kemudian dia kembali lagi normal. Bisa. Jadi intinya daripada yang Mbak Alin bilang itu bahwa untuk penderita gangguan bipolar kepada keluarga besar itu memang sangat butuh support. Mereka butuh support. Diterima di lingkungannya dia nomor satu ya Mbak ya. Bahwa ketika sewaktu-waktu fase relapse-nya ini lagi kambuh, diberikan ruang bahwa memang dia lagi fase itu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang orang mengerti, tidak semua keluarga memahami. Seperti sekarang nih, Adi nggak ngerti kan relapse itu apa? Nggak apa-apa. Relapse itu adalah saat dia on. Oke.
Jadi saat penyakitnya kambuh nih ibaratnya. dia bukan penyakit, itu gangguan. Saat sifatnya itu bukan kan saat juga. itu datang. Oke. Gangguan itu datang. Gangguan swingnya itu, mood swingnya itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi ya. Jadi misalkan kalau seseorang yang bipolar itu ya tidak seperti kita misalkan kita dihadapi oleh masalah, ya. Terus kita tahu nih, kita kapan harus marah dengan situasi itu, atau kita maki-maki orang, atau itu sebaiknya jangan ya, atau kita ngajak dulu, oke, saya lagi marah ya, saya begini. Nah, itu kita sebagai normal tahu. Tapi kalau mereka tidak tahu kapan itu muncul, jadi entah berhadapan dengan situasi seperti apa, tapi pencapaian dirinya itu belum maksimal dalam situasi tersebut, dia langsung itu yang dinamakan moodnya berpindah. Ya, sepertinya gitu bukan Elvi? Ya seperti itulah kurang lebihnya ya untuk karena kita juga udah sering berhadapan sama orang pasien ya. Ini Bali saya mau panik ini karena udah jam berapa nih? Iya, selesai ya. Iya. Jadi kita intinya gitu deh. Kalau bipolar itu ya buat adik-adik, siapapun kita himbau di luar sana kalau memang ada yang sudah mulai merasakan sesuatu ya, hubungi bantuan profesional atau hubungi orang tua ya Mbak Alin ya. Iya dong. Keluarga ya, keluarga. Jadi jangan self diagnose gitu. Subscribe dulu. Share, komen, like. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan gitu. tema yang berbeda, Dengan tema yang berbeda, konteks berbeda. Bersama Rumpian Psikolog.